Salam jumpa, selamat bertemu dalam kuliah analisis dan perancangan sistem. Berikut ini adalah topik mengenai tinjauan umum pengembangan sistem informasi. Hal yang perlu diperhatikan menjadi pertanyaan umum adalah mengapa sistem itu selalu dikembangkan. Nah, itu ada pertanyaan yang pertama ya. Jadi mengapa sistem itu selalu dikembangkan? Jadi kalau kita lihat sistem itu tidak pernah berhenti untuk berkembang. Ya, makanya Anda akan melihat pada dewasa ini adalah sistem-sistemnya jauh berbeda tentu di era tahun sebelumnya. Nah, itu yang menjadi dasar konsep pemikiran di dalam topik ini ya. Saya mencoba mensarikan menjadi suatu pertanyaan. Jadi akan menimbulkan kesadaran yang pertama bahwa ternyata itu sistem harus selalu dikembangkan ya. Kalau punya sistem yang bagus saat ini tapi berhenti tidak pernah dikembangkan, suatu saat juga akan menjadi ketinggalan zaman atau jadul gitu. Tidak update lagi. Nah, itu oke. Ini sebagai gambaran ya. Jadi tetap arahnya adalah memancing untuk menjawab pertanyaan mengapa sistem harus selalu dikembangkan, bagaimana, seperti apa, dan seterusnya. Itu pertanyaan umum di dalam pengantar ya tentu, di dalam orang pertama memahami adalah pengembangan sistem. Jadi mindset yang pertama adalah kenapa sih sistem itu harus selalu dikembangkan, dampaknya kenapa sih harus ada mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Oke. Nah, ada teks di kiri ya, itu boleh dilihat. Nah, ini Anda yang pelajari ya, yang membaca ya. Nah, kalau kita perhatikan sih secara umum, ya ini kan dekat dengan Anda ya. Ini kan di toko buku sudah ada ya, komputer ya sekarang, alat bantu untuk mencari buku yang dijual. Nah, dulu ada enggak? Ya tidak ada zaman dulu ya. Dulu datang muter ya, maka dulu kalau di toko buku itu bisa berjam-jam gitu ya, mencari mana yang cocok ya, enggak ketemu, nyatet di kertas dan seterusnya itu. Nah, itu zaman dulu gitu. Nah, kemudian berkembang menjadi ini sebagai alat bantu ya, masih belum pemesanan langsung ya. Mungkin sudah ada yang langsung klik di sini otomatis masuk kasir ya, bukan kasir ya, tapi yang penyedia itu ya. Tapi kalau pengalaman saya dulu sih masih nulis dulu ya. Nah, oke lah, itu berarti dikembangkan dari yang tidak ada ya, mungkin dari komputernya itu dulu tidak ada menjadi ada. Nah, itu yang pertama. Kenapa ya? Mereka ya perkembangan zaman ya seperti itu ya. Berarti ada satu jawabannya. Karena perkembangan zaman. Ya, itu sistem harus dikembangkan. Itu salah satunya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita perhatikan di sini ada industri ya. Perkembangan industri ya. Mungkin bahkan sampai ke tahap 5 ya. Ya, robotik ya. Nah, setiap era ini tentu di situ memuat sistem yang menanganinya atau mendukung ya. Menangani itu berarti sistem base ya, komputer base ya maksud saya. Tapi kalau mendukung mungkin manual dibantu dengan peralatan komputer. Nah, itu mungkin akan berbeda-beda. Nah, sekarang zaman industri, cyber physical system, internet thing, itu berarti menggunakan
lebih banyak menggunakan internet kan. Nah, itu network, bahkan namanya Android gitu. Nah, itu kenapa sistem harus dikembangkan? Jawabnya apa? Perkembangan teknologi. Ya, toh kalau yang tadi jadi sudah zamannya ya. Nah, sekarang ada perkembangan teknologi. Kalau tidak kan berarti kalau tidak mengikuti ya, tidak mengikuti perkembangan teknologi, berarti mungkin sistemnya akan menjadi jadul yang menjadi ancaman ya sekarang ya. Ancaman kalau tidak disikapi, ancaman itu apa maksudnya? Berarti usaha atau perusahaan bisa mengalami tutup atau bangkrut. Ya, lama-lama ya. Kalau Anda dengar sekarang mungkin bisa dicari ya di Google, Giant kemudian Matahari atau apa itu mengalami penutupan ya, penutupan gerai. Nah, itu kenapa? Ya ada yang membahas di situ kenapa gitu ya. Ya karena zamannya berbeda sehingga mengalami kerugian. Nah, kalau sudah mengalami kerugian kan menjadi ancaman sekarang ya. Mau menyikapi atau ikut tertutup atau tergerus. Seperti koran ya, zaman dulu koran laris itu pakai loper koran, pakai kertas. Sekarang ya bisa dilihat itu perkembangan teknologi surat kabar ya. Bahkan sekarang ramai media sosial itu punya TV masing-masing gitu ya. Iya itu ya, orang-orang yang punya konten atau punya ide membuat TV masing-masing. Cuma masalahnya belum disaring, ini positif apa negatif. Nah, berarti belum dewasa ya. Sistemnya belum dewasa, masih tahap pengenalan atau pertumbuhan. Ya, itu kira-kira. Suatu saat akan mulai dewasa. Nah, kemudian ini contoh perkembangan di fintech. Oke, saya tidak lanjutkan, tetapi fintech itu di keuangan ya. Iya, dulu jasanya fintech saya terjemahkan sebagai financial teknologi ya. Jadi konsep-konsep di dalam perbankan yang dialihkan ke teknologi itulah. Jadi kalau konsep saya tidak sekedar pinjaman online, jadi ojol atau pinjol ya, pinjol bagian dari fintech gitu ya. Tapi mungkin ya yang tepat tidak seluruhnya fintech itu sama dengan pinjaman online gitu ya. Ya karena memuat berbagai teknologi lainnya. Oke. Nah, kemudian kalau RFID mungkin sudah pernah ada dengar ya, menggunakan sinyal radio. Jadi misalnya kalau menggunakan ini penerapannya sih berbagai hal ya. Misalnya masuk jalan tol tidak perlu gesek gitu ya. Tapi repotnya memang yang mau dipakai yang mana gitu ya. Karena semuanya bisa terdeteksi. Nah, kira-kira itu ya. Cara mengaktifkannya gitu. Ada mudah tapi ada masalah kalau punya 3 ini dideteksi semua, saldonya hilang semua nanti. Ya itu permasalahannya. Maka masih pakai ini ya sekarang kebanyakan digesek gitu ya. Ya mungkin ya bisa dipakai untuk keluarnya atau apapun lah caranya gitu ya. Oke, diaktifasi ya misalnya pakai RFID. Tapi kalau Anda cari RFID seperti apa, itu bisa dipakai untuk deteksi tanpa menggesek atau scan ya. Jadi ketik scan itu kayak di minimarket itu, tapi ketika masuk langsung terbaca. Nah itu cari aja referensi. Nah ini belajar lanjutannya adalah silahkan cari mungkin di YouTube banyak juga ya RFID. Nah itu sebagai tambahannya dicatat dulu ya. Ya. Ini yang etol tadi ya, masih didekatkan kemudian bisa masuk ya. Kalau zaman dulu ya mungkin Anda belum mengalami. Zaman tol bukan tidak maksudnya nggak banyak gitu ya. Kemudian bayarnya pakai uang. Ya antri susu susu itu kembalian. Nah, uang kembalian. Kalau bayar 50 misalnya bayarnya 20.000 dikasih 50.000 ya nunggu kembalian ya 30.000. Ya lama maka antriannya.
Nah, itu perkembangan kebutuhan atau saat ini menyikapi suatu problem ya, problem antrian. Nah, itu salah satunya. Berarti menyikapi suatu problem. Jadi pengembangan sistem diperlukan karena adanya problem gitu, menyikapi suatu problem. Ya, ada tambahan lagi ya berarti ya. Oke, bisa dicatat. Kemudian pesanan tiket itu ya, wah ini sudah agak lama sih ya. Bisa pakai online. Ya, kalau zaman dulu harus datang atau ke agen. Nah, ini bisa apa ini? Solusi ya, solusi atau mengatasi suatu problem ya, yaitu apa? Mempercepat proses reservasi atau di situ memberikan layanan kemudahan. Ya, itu ticketing gitu ya. Nah, dari berbagai faktor bisa dilihatlah, tentu tidak hanya sisi itu ya, kenapa dikembangkan banyak. Kemudian dari sisi contohnya ini ya token listrik dulu serba pakai apa ini yang bayar bulanan itu loh ya, ya dilihat meterannya kemudian bayar bulanan. Nah sekarang ngisi sendiri ya token ya, ini token ngisi sendiri gitu ya. Nah mau mengontrol sendiri dipakai atau tidak ya, ya kira-kira ada pertanyaan situ. Nah, kalau sekarang mungkin, tapi ada juga ya yang belum pernah pakai. Cari aja cara ngisinya ya. Apakah menurut Anda cara pembelian token mudah? Ya, kalau yang sudah menggunakan ya. Apakah menurut Anda cara memasukkan pulsa listrik mudah? Ya, ini dulu di pertanyaan di tahap-tahap awal sih ini ya, penggunaan token gitu ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak ya, terbiasa. Nah, yang perlu dipikirkan, direnungkan adalah apa manfaat daripada layanan token? Kalau dari sisi sistem dulu ya, baik jawabnya dari sisi sistem ya, nanti diletakkan di forum diskusi ya. Oke, kira-kira apa gitu ya layanan token? Contohnya misalnya transparansi ya, karena catatannya mesti itu ya, pelanggan merasa aman ya karena tidak geseh-geseh ya dan seterusnya, tentu banyak lagi itu yang perlu direnungkan. Contoh itu kenapa butuh pengembangan sistem. Nah ini pendukungnya aja ya, ini saya percepat. Kalau ini info, nah, Anda bisa membaca dan melihat di PPT-nya ya. Oke, ini penetrasi pengguna internet di Indonesia. Dengan membaca ini ya, apa yang bisa direncanakan untuk sistem gitu ya. Semakin meningkat ya, kemampuan masyarakat semakin hebat ini ya. Dulu nggak bisa ngisi Google Form itu masyarakat, sekarang sudah bisa ngisi Google Form meskipun ada yang banyak yang belum terbiasa ya, belum mampu juga ada gitu ya. Tapi daripada zaman dulu wah susah ya mau mencari data misalnya, sekarang lebih cepat ya. Ini karena ada penetrasi pengguna internet ya, apalagi dengan HP bisa internet, ada yang tergolong pun ada yang mahal ya. Pulsa itu soal lain ya. Kemudian komposisi, nah ini biasanya untuk desain yang apa ya, interest ya, kesukaan. Kalau anak-anak sukanya apa, gambarnya seperti apa, bahasanya seperti apa, itu dampak dari pengembangan pada pengembangan sistem ya. Kalau saya karena akademik menggunakan bahasa yang akademis ya, ya itu bukan berarti saya nggak mau berbicara gaul gitu ya. Lo harus perhatikan nih pada posisi ini lo harus ya, karena ini akademik ya, ya dibedakannya ya. Kalau enak ya yang konten biasa ya, mungkin ya gue mau cerita nih kayak gitu ya, kira-kira begitu. Itu karena bahasanya di sini ya. Nggak tahu saya akan tergerus atau tidak. Misalnya yang mana ya? Yang mudah. Ini 25 sampai 34. Kalau yang 10 sampai 24 bahasanya seperti apa lagi? Nah, itu Anda nanti yang bertanggung jawab kepada di bawahnya. Ya, itu pengaruhnya banyak pada banyak hal dalam pengembangan sistem. Kemudian komposisi pengguna internet, apa kerja? Ini bisa perhatikan ke jam kerja,
kalau mahasiswa apa yang ditawarkan misalnya ya. Kemudian ibu rumah tangga, ini masak-masak ya, kalau mau jadi konten YouTuber gitu ya. Paling banyak pekerja swasta ya, pekerja atau wira swasta. Nah, konten apa yang ingin dimasukkan? Ya, ini cara menyampaikan informasi ya. Kalau pelajar nih 6,3 aja ada yang kemarin hebat ya, uang guru. Tapi sekarang nggak tahu ya, agak nggak sekejar dulu ya maksudnya. Kemudian perilaku pengguna internet. Ini apa nih? Ada Instagram misalnya. Ini tahun berapa ini ya? Udah agak lama sih. Ya, mungkin bisa diupdate nih datanya. Dulu Facebook masih dahsyat. Ya. Sekarang Twitter juga banyak ya. Ya, Google Drive saya nggak tahu. Google Plus ini ada tapi kecil ya. Oke. Dan ini online shop. Banyak ya. Itu yang membuat Giant Hero gitu. Giant atau Hero gitu. Dan Matahari mengalami penurunan ya, karena di fasilitas fisik sudah tidak begitu atau berkurang aja, berkurang peminatnya ya. Kita lihat di situ perilaku mobile paling banyak ya, dibanding dengan yang kuning ini PC ya. Ini PC. Oke, kita ke konsep ya sekarang. Tadi itu gambaran tentang ternyata itu dari intisarinya dengan itu adalah ternyata sistem itu memang perlu dikembangkan. Mengapa? Ya, karena tadi banyak hal. Oke. Pengembangan sistem development, pengembangan atau pembangunan, ya oke lah. Kalau develop itu dia ngomong pembangunan soalnya. Itu bisa, kalau ini build new ya, build membangun, build ya. Itu dari mungkin teknologinya belum ada menjadi ada, dari sistem yang belum. Kalau sistem itu nggak dari nol betul-betul ya, karena mungkin sistem secara manualnya ada. Iya tuh, cuma dipindah atau diganti ke komputer ya. Misalnya kayak ojek pun dulu sudah pernah ada ojek gitu ya, sistemnya bayar ya, sama aja ya, cuma dipindah tata caranya. Kemudian mungkin juga ini memperbaiki sistem, memperbaiki atau merevisi. Nah, mungkin untuk konsep Anda itu nanti lebih banyak ya antara ini ya, memperbaiki atau merevisi analisis dan perancangannya ya, atau mungkin sekedar memberi masukan aja. Revisi kecil oke lah, revisi kecil, yang penting kita bisa berpraktik gitu ya. Pembenahan, penambahan oke, bisa menambah. Kalau merombak itu kan besar ya, contohnya dari pinjaman biasa menjadi online itu kan merombak ya. Jadi paling tidak Anda nanti yang bisa dilakukan adalah ini bisa merevisi kecil atau menambah, itu output Anda ya. Jadi mulai sekarang dipikirkan bahwa Anda akan berada di output ini ya, rombak kecil atau apapun. Kemudian alasan pengembangan sistem itu tadi ya, gambar permasalahan atau problem pada sistem yang lama. Problem gitu. Banyak ya problem. Ada masalah. Untuk meraih kesempatan atau opportunities ya, misalnya pangsanya lebih luas, atau misalnya meraih pangsa untuk peminjam online ya, itu bahkan mungkin kalau perlu yang dulu tidak pernah terpikirkan untuk bergabung menjadi bergabung. Nah, itu kesempatan baru. Adanya instruksi mesti juga ada alasannya, misalnya karena atasnya yaitu ya, sekarang contohnya ada kampus merdeka, itu instruksi apa memang mengatasi permasalahan ya, ada instruksi dan ada mengatasi suatu permasalahan sekaligus opportunities ya, kampus merdeka.
peluangnya bisa belajar se-Indonesia itu bisa dikelola karena aset nasional semuanya gitu ya. Dan pemerataan pendidikan, kemudian juga saling mengenal, semuanya banyak ya. Permasalahannya kalau dulu hanya terfokus pada satu ya, pengembangannya kurang, apa itu metode pembelajarannya hanya itu karena satu kampus ya. Sekarang jadi banyak dengan kampus Merdeka, tapi juga ada instruksi dari kementerian. Loh, ternyata dalam satu konsep bisa memuat ketiganya ya. Ya, oke lah. Nah, ini indikator permasalahan. Jadi kalau di dalam dunia bisnis, Anda bisa memperhatikan why suatu sistem itu harus dikembangkan. Ya, toh? Why suatu sistem. Oke. Mungkin karena ada keluhan pelanggan. Ya, kalau keluhan itu biasanya problem, klaim, itu ada klaim gitu. Kemudian ada pengiriman yang sering tertunda. Ini dari suatu permasalahan di dalam organisasi masing-masing ya. Itu tidak sama ya. Nah, nanti Anda bertugas mengidentifikasi juga di dalam praktik ya. Nanti tidak lama lagi kan akan ditunjukkan apa yang harus Anda lakukan. Mungkin pembayaran terlambat. Oh ya, kalau karena ya, apa ya terlambat, ngambilnya, ngitungnya kah, atau otorisasinya kah, semuanya sistemnya dibenahi. Laporan tidak tepat waktu, ya kenapa gitu ya. Berarti pertanyaan pertama itu apa? Kalau teridentifikasi pertanyaannya pertama, mengapa gitu ya, mengapa keluhan pelanggan banyak terjadi, itu dideteksi, kemudian dilakukan namanya riset. Nulisnya susah ya. Ya, misalnya semuanya tidak hanya keluhan pelanggan. Oke, misalnya di riset. Kemudian laporan yang tidak tepat waktu, ya mengapa? Isi laporan sering salah gitu ya. Itu ya kenapa? Semuanya butuh riset. Tanggung jawab tidak jelas. Ini juga perlu dipelajari ya. Itu di tata kelola biasanya. Waktu kerja berlebihan. Kenapa ini? Yang salah manajernya atau pekerjanya nih? Ya, bisa dideteksi ya. Kalau secara sistem itu semuanya bisa dideteksi. Sistem itu tidak hanya komputer ya, manualnya, hitung-hitungannya ya. Misalnya dikerjakan oleh 5 orang kurang. Ya, misalnya tukang bangunan dan seterusnya, ada yang muda dan seterusnya, ada yang mengawasi, menyampaikan dan seterusnya. Tapi ketika dikerjakan 9, kinerjanya bagus enggak? Ya, jadi hati-hati ya Anda ketika menyarankan suatu saat nanti, mungkin dari riset, maka kesimpulannya perlu ditambah tenaga kerja. Lu berapa jumlah yang ditambahkan ya? Seperti tadi ya, kalau 5 oke lah saya kurangi ya. Efektif itu misalnya 4. Ya, 4 itu efektif, kerjanya cepat, nggak banyak ngobrol dan seterusnya. Ya, itu ya. Kemudian Anda sarankan agar pekerjaan cepat selesai, maka perlu ditambah tenaga. Si kontraktor tanpa pikir panjang nambah 3, biar lebih cepat ya. Kalau 2 bulan harusnya bisa selesai 1 bulan. Kalau begitu tambah 4, berarti 2 kali lipat, 8. Apa yang terjadi? Ternyata pekerjaan tidak selesai dalam 1 bulan, bahkan mungkin 2 bulan lebih. Itu yang perlu kenapa ya, waktu berlebihan. Ini tugas juga ya di dalam desain sistem ya, analisis ya paling enggak. Ketidakberesan kas, produktivitas tenaga kerja rendah, ini semua ditanya mengapa. Banyaknya pekerjaan yang menganggur, kegiatan yang tumpang tindih, tanggapan yang lambat terhadap langganan, kehilangan kesempatan atau kompetisi pasar, kesalahan-kesalahan manual yang tinggi, persediaan barang yang terlalu tinggi, pemesanan kembali barang yang tidak efisien, biaya operasional tinggi, kemudian file-file yang kurang teratur, keluhan dari supplier karena tertundanya pembayaran, bertumpuknya back order, ya tertundanya pengiriman karena kurangnya persediaan, ya, kurang back order ya. Oke. Kemudian investasi yang tidak efisien, peramalan penjualan dan produksi tidak tepat, kapasitas produksi yang menganggur, pekerjaan manajer yang terlalu teknis. Loh, ini kok jadi masalah, kenapa?
Manajer kan bukan teknis ya, yang teknis itu bagian operasional staff ya, itu masalahnya ya. Oke. Ini keliru itu, berarti manajer kok ngitung-ngitung dan seterusnya. Wah itu katanya keren ya. Wah ternyata keliru. Iya, jadi pekerjaannya tidak efektif dan efisien. Nah, ini hubungan antara analisis dan perancangan. Kenapa mata kuliah kita bernama analisis dan perancangan, gitu ya. Analisis. Ya, analisis ini kita mempelajari riset dan seterusnya ya. Di analisis. Jadi hati-hati ya kalau membuat judul dengan nama analisis. Itu kualitatif biasanya. Kemudian dari hasil analisis itu dilakukan perancangan. Gitu. Nah, dari hasil rancangan itu akan dibawa untuk dilakukan penulisan program. Nah, kira-kira hubungannya itu ya. Jadi dilakukan analisis dulu, bahkan ini bisa balik ya, rancang, oh ada yang sesuai, dianalisis lagi ya. Apapun bisa ya. Oke, itu hubungannya ya, dari analisis kemudian dirancang kemudian ditulis program. Isinya analisis itu pertanyaan tadi, mengapa, kemudian kekurangannya apa yang dibutuhkan dan seterusnya. Kalau dirancang itu ya, mungkin butuh komputer berapa dan seterusnya gitu, termasuk bahan-bahan sistem. Ya itu teknik atau detail gitu ya. Oke. Metode pengembangan sistem, cara mengembangkan sistem ini ada SDLC. Nah, nanti ada sekilas saya akan membuat video khusus ya tentang SDLC. Ini biar menjadi tertanam ya, yang ada saya ya. Nah, apa itu menampakkan diri. SDLC, System Development Life Cycle. Oke, yang lain dilihat video yang lainnya. Nah, ini tahapannya bisa beraneka macam ya, tapi yang jelas di situ ada tahap perencanaan, di tahap awal, kemudian analisis sistem, ya itu kita, dan desain ya. Kita sebenarnya fokusnya dua ya, analisis dan desain gitu ya. Kemudian ada seleksi sistem, ada implementasi sistem, ada perawatan sistem. Jadi sebenarnya langkahnya masih banyak ya, untuk apa ini dipelajari gitu ya. Kemudian kegiatan SDLC itu ada analisis, ada perancangan nih, ada studi awal, studi pendahuluan, studi kelayakan, identifikasi permasalahan, menganalisis hasil, itu analisis. Gitu ya. Nah ini kan riset ya, ini semacam riset ya. Nah, risetnya misalnya, kemudian di situ diidentifikasi. Nah itu masih olah data ya gampangnya. Kemudian ini dilakukan analisis. Nah, itu pembahasan yang analisis itu dicari mengapa dihubungkan. Jadi kalau Anda tidak bisa menghubung-hubungkan, tidak bisa memberikan perbedaan, tidak bisa membuat mana yang terbaik, itu namanya belum analisis. Oke ya. Kemampuan pertama yang harus dimiliki oleh analisis kan paling tidak membedakan sebelum dan sesudah ya, itu contoh pertama ya, salah satunya. Kemudian di perancangan sistem itu ada perancangan awal atau umum ya, desain umum, kemudian desain rinci. Nah itu implementasi sistem, implementasi meletakkan supaya siap dioperasionalkan, kemudian operasional, mengoperasikan untuk mencapai hasil sampai dengan perawatan. Ya kalau ini dibutuhkan lagi, maka kembali lagi ke tahap ya dilakukan pengembangan lagi. Nah itu kira-kira perputarannya ya. Keunggulan pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan, dapat merencanakan pengembangan lanjutan di masa mendatang. Kelemahan SDLC, waktunya cukup lama. Nah ini salah satu ya menjadi dampak, karena tadi ya ada analisis, ada macam-macam tadi ya, waktunya cukup lama gitu. Biayanya besar karena melibatkan banyak orang ya, dan banyak kegiatan gitu ya. Oke. Analisis sistem atau sistem analis, ada orang yang menganalisis sistem, mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan pemakaian sistem untuk mengidentifikasi pemecahan beralasan logis ya.
Pemecahan beralasan itu bahasanya di sana ya. Pemecahan beralasan. Nah, itu ada teori psikologi ya, beralasan, reasonate gitu ya. Uh, jadi kalau memilih A itu alasannya apa gitu loh. Kalau memilih B alasannya apa? Mengapa kita membuat sistem gaji yang bisa diintegrasikan berbagai unit pengelola? Mengapa? Sudah waktunya apa belum? Ini contohnya ya. Apa yang Anda pelajari dari analisis dan peran sistem adalah bagian dari tugas analis sistem. Nah, namanya kalau yang melakukan analisis sistem itu adalah analis sistem. Ya, jadi Anda ya mengenal dulu ya, analis. Kalau analis betulan mungkin perlu lanjutannya ya. Nah, oke. Apa itu? Sertifikasi dan sebagainya. Pemrograman adalah orang yang menulis kode pemrogram gitu ya. Adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancang bangun yang telah dibuat oleh analis sistem. Itu program. Pengetahuan dan keahlian yang diperlukan oleh analis, yaitu pengetahuan dan keahlian tentang teknik pengolahan data. Karena menghitung misalnya rata-rata, kemudian terbanyak, terendah, dan seterusnya. Kemudian keahlian teknis, alat teknis pengembangan sistem. Ya, alat teknis termasuk menggambar itu ya. Ya, menggambar sistem. Ya, contoh DFD, kemudian apa? Dokumen flowchart, kemudian ada pakai yang lain mungkin activity diagram, kemudian ada pakai use case, ada pakai kelas diagram belum begitu ya. Kelas diagram, ada ERD, semuanya itu ya. Itu dipelajari terus. Pengetahuan teknis perangkat keras komputer ya, kenapa harus tahu juga ya, paling nggak speknya, harganya ya, itu silahkan dicari aja spek komputer harganya berapa gitu ya, untuk pengetahuan ya, dan kebiasaan, pembiasaan ya, dekat dengan komputer ya. Teknologi komunikasi data ya, HP dan seterusnya, cara menyambung internet dan sebagainya. Bahasa komputer, nah, kalau bahasa komputer itu yang pemrograman ya, ya itu ya. Sistem operasi Windows, OS, Android ya, OS kok ya, Android, Mac itu tuh, kemudian apalagi Linux gitu ya. Ya itu macam-macam ya. Nah, kalau Anda merasa lulusan akuntansi tapi tidak tahu ini operasinya apa, oh Windows saya rusak, padahal yang rusak itu maksudnya adalah Office gitu ya. Wah, itu perlu eh, mengetahui lebih lanjut mana yang Windows, mana yang Office, mana yang program gitu ya. Ya, kadang kalau dulu dikomplain itu Windows saya rusak, maksudnya itu Office-nya ya, MS Word-nya ya, beda ya penanganannya ya. Utilities dan paket perangkat lunak lainnya gitu. Oke, pengetahuan tentang bisnis umum secara umum gitu ya, akuntansi keuangan, biaya, manajemen, sistem pengendalian, pemasaran, produksi, manajemen personalia, keuangan, tingkah laku organisasi, kebijaksanaan perusahaan, dan aspek-aspek lainnya. Kalau saya pengen gemes itu, saya bunderi ya itu. Aduh, sayangnya apa ini mouse-nya nggak apa-apa, goyang-goyang ya. Saya bunderi ya. Maksud saya bunder ya. Iya. Ini apa ini artinya? Kalau Anda mempelajari sistem, itu sebenarnya Anda mempelajari berbagai sektor, banyak sektor di dalam organisasi atau perusahaan. Karena tidak mungkin Anda mengembangkan sistem tanpa tahu apa ini, tata cara mengelola, ya paling tidak tahu aja ya. Karena kalau mengoperasionalkan bagian yang personalia ya, tanpa tahu bagian personalia gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat laporan kalau tidak tahu kebijakan perusahaan, strategisnya seperti apa? Nah, itu. Jadi banyak, itu tentu banyak lagi semua, hampir semua ya. Bahkan di luar akunting ya. Ya, oke. Itulah mengapa pembelajar sistem itu luas sekali. Mungkin saya kalau saya sendiri itu secara umum itu baru nggak ada 50%-nya itu. Paling 10%, 5% mungkin dari keluasan sistem ya, padahal dipelajarin sudah lumayan gitu ya. Ya, pengetahuan tentang metode kuantitatif, program linier,
dinamik, regresi, network, pohon keputusan, tren, simulasi, dan sebagainya. Banyak ya. Nah, keahlian pemecahan masalah, wow, ini manajerial ya. Problem solving ya, mungkin sudah pernah Anda dapat ya. Menentukan permasalahan, akar permasalahan, yang menentukan permasalahan itu ya, bukan mengidentifikasi, oh ini telat itu. Nah, itu belum akar ya. Nah, itu belum akar. Yang dicari adalah akar. Oke, saya coba. Nah, memecah-mecah masalah dalam bagian-bagian itu berpikir untuk yang bisa apa itu namanya dilaksanakan atau diselesaikan. Ya, jadi kan permasalahan banyak ya, permasalahan itu banyak, tetapi yang bisa disentuh itu kan harus bertahap. Nah, kalau semuanya ingin sekaligus jadi ya, apa itu namanya, berat ya, mission impossible kadang ya, ya mission impossible. Maka keahliannya adalah memecah-mecah gitu ya. Ya, oke. Kemudian menganalisisnya dan kemudian merangkai kembali menjadi suatu sistem yang dapat mengatasi permasalahan. Keahlian komunikasi, karena ada komunikasi lisan, ada tertulis, ya, ada di sana teknik wawancara, ada teknik presentasi, ada rapat, pembuatan laporan dan seterusnya. Jadi kalau nanti outputnya adalah membuat laporan, ya itu salah satu ya, dari kegiatan kita. Keahlian membina hubungan antar personal, hubungan baik dengan pemakai sistem. Oke, ini mungkin jelas ya. Silahkan Anda renungkan dan jawabkan pertanyaan berikut ini. Seperti apa perkembangan teknologi saat ini yang berdampak pada kegiatan bisnis perusahaan? Kedua, apakah setiap perkembangan yang terjadi dalam sistem bisnis tersebut juga pernah dilakukan analisis dan perancangan? Maksudnya ini ya, oh kalau saya itu nggak bisa hanya baca doang gitu ya. Ya bagus sih suaranya kalau baca doang itu kayak apa itu pramugari kayak apa seterusnya. Ya, tapi menjelaskannya yang diperlukan ya kalau saya gitu ya, kepanjangan ya. Oke, dalam sistem bisnis tersebut juga pernah dilakukan analisis, itu artinya Anda mempunyai kesadarannya bahwa gitu ya, perkembangan yang terjadi di dalam sistem bisnis itu tidak pernah lepas dari analisis dan perancangan, entah itu dengan metode yang seperti saya ajarkan atau metode menurut mereka, menurut pengalaman gitu ya, dan seterusnya gitu ya, atau mungkin mendapat ilmu dari orang lain tetapi tidak mengatakan sebagai analisis atau perancangan sistem. Nah, gitu kira-kira ya. Tapi tetap dilakukan analisis, ini paling enggak dirancang, yes tentu ya. Oke. Siapakah analis sistem itu? Ya, siapa ya? Anda atau bukan ya? Gitu. Jawabannya singkat aja ya. Apakah keahlian yang diperlukan oleh seorang analis sistem? Apa saja keahlian yang dibutuhkan analis sistem yang belum Anda miliki saat ini? Nah, itu belajar ya. Jadi sebenarnya pertemuan ini tidak cukup sebenarnya kalau bergabung-gabung dengan banyak materi itu sebenarnya, karena untuk mendalami itu butuh waktu gitu ya. Oke, tapi saya tetap akan mengejar untuk materi yang juga gitu, yang lain juga gitu ya. Maka nah itu namanya apa ya, student center learning. Anda harus belajar mandiri gitu ya, mencari gitu ya, merenungkan gitu ya. Ya kalau Anda sifatnya adalah menunggu tutor atau apa, menunggu teacher center learning, wah untuk dewasa ini untuk apa itu terlambat gitu ya. Ya berubahlah dari sekarang gitu ya. Dosen itu berubah loh. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih dulu ya. Semoga yang pelajari bagian ini ya, karena bagian lain juga masih banyak, bisa membawa sesuatu kepada Anda. Itu yang penting. Terima kasih.